Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok pertama akan membahas tentang bentuk-bentuk aljabar, operasi hitung aljabar, penjumlahan dan pengurangan, serta desain representasi penjumlahan dan pengurangan dengan pemateri, yaitu pemateri 1, saya sendiri Abdul Unsa Amanah, pemateri kedua adalah Gustian Nur Faidah, pemateri ketiga adalah Alfi Linasti Hasanah, dan pemateri keempat adalah Titin Sugiyarti. Pada kali ini, saya sendiri akan membahas tentang bentuk-bentuk aljabar. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai berbagai problem atau permasalahan yang berkaitan dengan aljabar. Berbagai bidang kehidupan telah mengangkat permasalahan-permasalahan ke dalam bidang mereka sendiri, baik dari bidang ekonomi maupun bidang lainnya. Aljabar selalu diterapkan untuk mencapai suatu keputusan dan hasil yang baik, sehingga tak heran bila kita akan mendapatkan materi pembelajaran aljabar ketika belajar di kelas. Dewasa ini, banyak siswa yang belum mengenal bahkan mengetahui tentang materi aljabar. Mereka menganggap aljabar sebagai pelajaran yang menakutkan. Bahkan tak sedikit pula yang benar-benar membenci pelajaran ini. Beranjak dari situlah, materi aljabar selalu berusaha disajikan dalam bentuk yang lebih menyenangkan. Penampilan-penampilan yang terasa baru memang patut ditunjukkan untuk meningkatkan kecintaan terhadap aljabar. Sebuah peternakan memiliki beberapa sapi. Suatu hari sapi itu diperah, maka setiap sapi akan menghasilkan 1,5 liter. Jika hasil yang didapat dari perahan sapi adalah sebanyak 9 liter, berapakah sapi yang dimiliki peternakan itu? Nah, itu merupakan segelintir pertanyaan di atas hanyalah secuil dari banyaknya permasalahan atau problem dalam soal matematika. Dengan pendekatan yang lebih menarik dan meningkatkan kreativitas, siswa bisa lebih terpacu dalam mengerjakan soal-soal aljabar. Beragam hal dalam berbagai aspek kehidupan bisa dihubungkan dengan matematika yang juga berkaitan langsung dengan aljabar. Aneka contoh bisa diterapkan dalam pelajaran matematika satu persatu. Nah, yang selanjutnya adalah pengertian aljabar. Aljabar berasal dari bahasa Arab yaitu aljabar yang berarti pertemuan, hubungan atau perampungan. Adalah cabang matematika yang dapat dicirikan sebagai generalisasi dan perpanjangan aritmatika. Aljabar adalah cabang matematika yang mempelajari struktur, hubungan, dan kuantitas. Untuk mempelajari hal-hal ini, dalam aljabar digunakan simbol, biasanya berupa huruf untuk sarana penyederhanaan dan alat bantu memecahkan masalah. Contohnya, X mewakili bilangan yang diketahui dan Y bilangan yang ingin diketahui. Bentuk aljabar adalah teknik yang digunakan untuk menyajikan suatu masalah matematika dengan simbol atau huruf sebagai peubah suatu objek dalam masalah tersebut. 1. Koefisien adalah bilangan yang diikuti variabel di belakangnya pada tiap-tiap suku. Contohnya 5x artinya 5 adalah koefisien x, 8y artinya 8 adalah koefisien y. Variabel adalah lambang dari suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Variabel disimbolkan dengan huruf kecil A, B, C, dan seterusnya sampai X, Y, dan Z. Contohnya, 3P artinya P adalah variabel dari 3. 4Q artinya Q adalah variabel dari 4. Yang ketiga adalah konstanta, merupakan bilangan tetap yang tidak memiliki variabel. Contohnya 5x plus 2xy pangkat 2 plus y min 35. Jadi konstanta dari soal tersebut adalah min 35. Yang keempat adalah suku. Suku adalah bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih, membuat variabel beserta koefisiennya atau hanya konstanta. Suku-suku bentuk aljabar dibedakan menjadi suku sejenis dan suku tak sejenis. Suku sejenis adalah suku-suku yang mempunyai variabel dengan pangkat yang sama. Contohnya x
2x, 3x, 4x, dan xy pangkat 3, 2xy pangkat 3, dan 8xy pangkat 3. Sedangkan suku-suku tidak sejenis adalah suku-suku yang tidak mempunyai variabel yang sama. Contohnya 2x, 2y, 3z, 4w, 8xy pangkat 3, dan xy, 3xy. Bentuk aljabar dengan dua suku disebut suku 2. Contohnya 5x min 2y plus a plus b pangkat 2. Bentuk aljabar dengan lebih dari dua suku disebut suku banyak atau polinom. A pangkat 2 tambah 4b min c dan 6x plus 1 min 3y plus xy kuadrat. Yang kelima adalah derajat. Derajat pada suatu bentuk aljabar adalah nilai pangkat tertinggi yang dimuat variabel bentuk aljabar. Berikut contohnya. Contohnya 3x derajatnya berapa? 1. 3x pangkat 2 plus 1 derajatnya berapa? 2 ya. Yang selanjutnya adalah eksponen. Eksponen adalah sebuah konsep bilangan yang berbentuk perkalian bilangan yang sama berulang kali. Nah, yang selanjutnya adalah kalimat matematika dalam bentuk aljabar serta unsur-unsurnya. Dalam pelajaran matematika, pengertian kalimat matematika dibedakan dengan kalimat-kalimat biasa dalam bahasa sehari-hari. Dalam kalimat biasa sering dipilih kata-kata yang pantas, yang indah, kiasan, atau ungkapan yang kabur, dan kadang-kadang dipakai kata-kata yang bermakna ganda. Sebaliknya, dalam kalimat matematika tidaklah demikian, tetapi kalimatnya harus lengkap, tidak kabur, dan jelas. Yang pertama adalah kalimat matematika tertutup atau kalimat tertutup. Biasa kita sebut dengan kalimat pernyataan. Pernyataan adalah kalimat yang mempunyai nilai kebenaran, yaitu kalimat yang hanya benar saja atau salah saja atau bahkan tidak dua-duanya pada saat yang sama. Artinya tidak sekaligus benar dan salah. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan beberapa contoh berikut. Contoh 1, pernyataan benar. Jumlah 5 dan 7 adalah 12. Nah, dalam setahun terdapat 12 bulan. Itu merupakan contoh pernyataan yang benar. Contoh kedua merupakan contoh pernyataan yang salah. Sebuah kubus mempunyai 8 buah sisi, sebuah bidang sisi. Sebuah kubus memiliki 8 buah sisi, padahal sebenarnya bukan 8. Contoh ketiga adalah bukan pernyataan. Tutuplah pintu itu. Itu merupakan contoh kalimat perintah. Ya, contoh pada X adalah pembagi dari 12. Perhatikan kalimat tersebut. Kita belum dapat menyatakan apakah kalimat benar atau salah. Setelah X diganti dengan lambang bilangan asli, barulah kita dapat menentukan benar atau salahnya kalimat itu. Jika lambang X diganti dengan lambang 4, maka kalimat itu menjadi benar. Sedangkan jika X diganti dengan lambang 5, akan menjadi salah. Kalimat seperti X adalah pembagi dari 12 adalah kalimat matematika terbuka atau kalimat terbuka, yaitu kalimat yang belum mempunyai kebenaran, artinya belum tentu benar atau salahnya. Istilah lain dari pernyataan adalah kalimat matematika tertutup, kalimat deklaratif, statement atau proposisi. Sedangkan istilah lain untuk kalimat bukan pernyataan atau kalimat matematika terbuka atau kalimat terbuka. Himpunan penyelesaian. Misalnya, semestanya adalah himpunan bilangan asli. Jika dalam kalimat X plus 2 kurang dari 7, variabel X diganti dengan 1, 2, 3, dan 4. Maka kalimat terbuka itu menjadi pernyataan yang benar. Bilangan-bilangan yang dinyatakan oleh pengganti-pengganti yang menjadi kalimat terbuka itu menjadi pernyataan yang benar. Itulah yang dinamakan penyelesaian.
Dikatakan pula, bilangan itu memenuhi kalimat terbuka tersebut. Himpunan dari semua penyelesaian suatu kalimat terbuka disebut himpunan penyelesaian. Jadi, 1, 2, dan 3 adalah himpunan penyelesaian dari kalimat terbuka X plus 2 kurang dari 7. Ya, contoh dari X plus 2 sama dengan 2 adalah himpunan bilangan bulat, maka himpunan penyelesaiannya adalah 0. Jika semestanya himpunan asli, bilangan asli, maka himpunan penyelesaiannya adalah X plus 2 sama dengan 2 adalah himpunan kosong, sebab tak ada satupun bilangan asli yang memenuhi X plus 2 sama dengan 2. Ya, demikian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, dilanjut untuk pemateri kedua yaitu Agustian.